Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak bapak sekalian dari kelas 6 Ibnu Sina? Apa kabar semuanya? Al-Ghazali, apa kabar semuanya? Dan juga Ibnu Rus, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang belum berpenghujung ini. Nah, insya Allah anak-anak bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dengan pelajaran yang sama, yakni pelajaran fikih. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang hewan yang halal ya, kriteria hewan yang halal, kemudian bagaimana tata cara penyembelihan hewan kita sudah pelajari. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini atau pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan baru atau bab baru yang masih berkaitan dengan bab yang kemarin. Kalau kemarin hewan yang halal, maka insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang hewan yang haram. Jadi intinya adalah kita akan mempelajari apa saja sih kriteria hewan itu disebut haram atau tidak boleh untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Jadi disimak, jangan lupa. Apa yang suruh Bapak catat, dicatat ya. Nah, oke anak-anak, kita lanjut ke yang B ya. Jenis-jenis hewan yang haram. Nah, ini sudah Bapak lampirkan supaya lebih mudah. Menurut penjelasan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan syariah Islam, hewan yang haram dimakan yaitu sebagai berikut. Ini ada 5 ya. Yang pertama, bangkai, yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa sempat disembelih. Ya, kita udah belajar dari yang kemarin-kemarin kalau bangkai itu memang nggak boleh untuk dimakan ya. Dia adalah makanan yang haram. Lalu bangkai itu apa? Bangkai yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa sempat disembelih. Nah, ini yang A, B, C, D, E itu adalah macam-macam bangkai. Jadi bangkai itu bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah yang pertama al-munkhaniqah. Apa itu al-munkhaniqah? Yaitu hewan yang mati karena dicekik atau tercekik, baik dengan cara menghimpit leher hewan tersebut atau meletakkan kepala hewan pada tempat yang sempit dan sebagainya. Contoh misalnya anak bapak itu mau bunuh ayam. Ayamnya itu lehernya dipegang terus dicekik ya sampai dia mati. Nah, itu halal enggak ayamnya? Jawabannya tidak halal. Kenapa? Karena dia mati tidak dengan cara disembelih tapi dicekik dan itu tidak boleh. Kemudian yang B, al-mauquzah, yaitu hewan yang mati karena terpukul atau dipukul misalnya dengan tongkat dan sebagainya. Contoh lagi yang sama. Kalian mau masak ayam ya kan, tapi nggak bisa nyembelih. Akhirnya ngambil tongkat kemudian digebukin pakai tongkat sampai ayamnya mati. Apakah ayamnya halal? Jawabannya ayamnya haram. Kenapa? Karena ayamnya menjadi bangkai. Kenapa kok jadi bangkai, Pak? Padahal kan udah saya bunuh pakai tongkat. Yang penting kan mati. Iya, tapi matinya itu harus dengan cara disembelih. Kalau dipukul pakai tongkat itu enggak boleh. Nah, kemudian yang C, al-mutaraddiyah, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi seperti jatuh ke dalam sumur. Nah, ini juga nggak boleh. Ya kan? Ada hewan jatuh misalnya dari tiang listrik kemudian mati. Atau ada hewan yang jatuh dari atas sumur sampai ke dasar sumur kemudian dia mati. Boleh nggak kita konsumsi, Pak? Jawabannya tidak boleh karena dia tidak mati dengan cara disembelih. Dia menjadi bangkai dan bangkai tidak boleh dimakan. Kemudian yang D, an-natihah, yaitu hewan yang mati karena baku hantam atau ditanduk dengan hewan lainnya. Ini juga bangkai ya, nah ini juga nggak boleh untuk dikonsumsi. Contoh misalnya ayam gelut sama ayam yang lain, berkelahi mereka, berantem, cakar-cakaran, gigit-gigitan, patok-patokan, kemudian salah satu dari dua ayam itu mati. Nah, ayam yang mati itu boleh kita makan enggak?
Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Karena matinya dengan cara tidak disembelih. Kemudian yang ke E, ma'akalas sabu'. Ma'akalas sabu', yaitu hewan yang mati karena hewan buas dengan dimakan sebagian dagingnya. Ini juga nggak boleh. Contoh misalnya anak-anak bapak mendapati di kandang ayam ada ayam yang mati. Rupanya kenapa dia mati? Ternyata kakinya itu, sebelah kakinya itu udah dimakan sama serigala misalnya, atau udah dimakan sama anjing. Akhirnya dia mati. Boleh nggak sisanya kita makan? Padahal kan yang dimakan sama anjing itu cuma kakinya aja, tapi ayamnya sudah mati. Boleh dimakan nggak? Jawabannya nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia mati dengan cara dimakan dagingnya oleh hewan lainnya, dan matinya itu bukan karena disembelih, dan itu tidak halal. Nah, ini gampang ya, jenis-jenis hewan yang haram. Yang pertama bangkai, dan ini pembagiannya. Besok kita akan belajar yang kedua, ketiga, keempat, kelima, apa saja sih hewan-hewan yang haram itu. Nah, oke.